Pace bene, di video ini saya mau berbicara tentang apa konsekuensi teoritisnya kalau seseorang itu menolak Yesus sebagai Allah yang menjelma. Mengapa saya sebut konsekuensi teoritis? Karena ini berbicara tentang ilmu. Sekalipun disebut konsekuensi teoritis, bukan berarti ini melulu hanya kata-kata, tetapi sebuah rumusan dari apa yang kita imani. Dan apa yang kita imani bukan kata-kata belaka. Sebelum masuk jauh lebih dalam, saya mau katakan ada video tentang bacaan setiap hari yang terakhir, linknya saya sertakan di deskripsi video ini. Jadi jauh sebelum masa kini, ribuan tahun yang lalu, ada satu aliran yang berkata bahwa Yesus itu tidak benar-benar memiliki tubuh manusia. Dia tidak benar-benar menjelma. Karena tidak mungkin Allah yang suci, sedemikian suci, menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Kalaupun Allah itu mau hadir, itu hanya sebuah ilusi. Dan tampak seperti manusia, pura-pura seperti manusia. Itu bahasa umum yang bisa kita pakai. Hendak mengatakan bahwa tidak benar menjelma menjadi manusia. Nah, ada aliran yang berkata begitu. Dan sampai sekarang juga ada yang meyakini itu. Tidak benar dia disalib. Tidak benar soal kebangkitan kematian itu. Bahwa ada wujud berupa manusia, oke. Tapi bukan seperti kisah orang Kristen. Di sini saya sertakan beberapa kutipan dari bapak-bapak gereja yang secara aktual pada masanya menghadapi ajaran sesat semacam itu. Ignatius Antioquia dalam salah satu suratnya menulis begini, surat kepada jemaat di Smyrna. Barang siapa menolak Kristus telah muncul dalam daging, ia bukan dari Allah. Orang yang menolak itu, dan ini adalah tanda-tanda dari seorang antikristus. Nah, ini sangat fundamental. Karena dengan menyebut Yesus itu sebagai Kristus, kita percaya pada kebangkitan. Siapa yang bangkit? Dia yang mati. Maka mengakui kematiannya berarti mengakui kemanusiaannya. Karena ciri-ciri dari manusia adalah mati. Begitu. Dapat mati. Maka yang menolak itu antikristus. Mereka di sini ditulis oleh Irenaeus dari Lyon berkata tentang orang-orang yang menolak itu. Mereka tidak percaya bahwa anak Allah turun ke dalam daging. Oleh karena itu mereka tidak akan percaya akan kebangkitan tubuh. Nah, di sini ditemukan satu hal menarik. Maka tidak masuk akal dalam konteks kekristenan, orang bisa percaya pada kebangkitan tubuh tanpa percaya pada inkarnasi. Karena inkarnasi meyakinkan kita, oh ternyata orang yang Kristus itu dan orang yang mengikutinya menang atas kematian. Itu refleksi teologisnya. Hubungan dari inkarnasi dengan kebangkitan. Nah, bagaimana kebangkitan ini dimaknai? Bisa lebih dalam lagi. Tetapi hendak dikatakan bahwa ada kehidupan yang akan datang dengan percaya bahwa Yesus yang hidup sebagai manusia, mati dan bangkit. Persoalannya begini, sebelum kita lanjut. Katakanlah kebingungan. Gejolak batin dalam pencarian. Bahwa Yesus itu benar-benar manusia, benar-benar bangkit, benar-benar Allah. Itu tidak dikurung oleh satu agama tertentu. Apa maksudnya? Ada saja orang yang memang secara eksplisit menolak itu dan tidak menjadi Kristen. Nah, ada saja orang yang menyebut dirinya Kristen karena tuntutan-tuntutan sosial, tetapi secara personal meragukan ajaran itu. Nah, untuk saya lebih menarik berbicara tentang dan berbicara dengan orang-orang yang menyebut dirinya bagian dari kekristenan, tetapi
setengah hati meyakini kebangkitan, inkarnasi, kematian Yesus Kristus ini. Karena kita sadari ini adalah pencarian. Kita juga tidak sedang mencoba menjudge. Kamu tidak percaya Yesus itu benar-benar Allah, benar-benar sengsara, wafat, bangkit, dan benar-benar hadir di tengah kita. Tidak percaya. Kita tidak pada level untuk penghakiman semacam itu. Karena ini sebuah perjalanan. Dan kita tidak bisa juga memaksa orang untuk cepat sampai ke tujuan. Sementara orang memiliki perjalanan yang ditempuh yang berbeda-beda. Nah, ini adalah pencarian dan kita sedang berusaha mencari itu lewat tulisan-tulisan para pendahulu. Kemudian ada tulisan dari Origenes berkata begini. Karena jika dia hanya terlihat nampaknya manusia tetapi tidak, dan tidak benar-benar menjadi manusia, maka tidak ada manfaat bagi kita untuk menjadi benar-benar manusia. Dalam bahasa lain, kita menemukan arti hidup kita ketika kita memaknai Kristus itu adalah Allah yang menjelma. Disapa oleh Allah hidup kita ini, sedemikian dekat caranya menyapa sampai ia menghadirkan putranya ke dunia. Dengan menyadari itu, mengapa harus dalam rupa manusia? Betapa berharganya manusia dan kemanusiaan itu. Kurang lebih begitu sudut pandang dari tempat yang berbeda dengan untuk memaknai tulisan dari Origenes ini. Tidak ada manfaat bagi kita untuk menjadi benar-benar manusia kalau tidak direnungkan bersamaan dengan inkarnasi dalam diri Kristus. Ternyata berharga hidup saya ini. Kalau sedemikian rupa Allah telah mencoba mendekati saya, mendekati kita dalam diri putranya. Dan jika dia tidak merasakan kematian, maka tidak ada manfaat bagi kita untuk dibebaskan dari kematian. Tidak mungkin bisa mati kalau hanya sekedar tampaknya manusia. Karena yang bisa mati itu sekali lagi adalah yang hidup. Dan dalam hal ini manusia salah satu yang hidup. Nah, dari antara yang hidup, manusialah yang memaknai dirinya dalam terang kebangkitan Kristus. Maka orang-orang yang percaya pada atau sedang berpikir-pikir tentang apa jadinya setelah kematian akan menemui kebuntuan bila tidak dalam terang kebangkitan Kristus. Tetapi orang yang percaya pada Kristus dan kebangkitannya memiliki imajinasi. Kita gunakan bahasa yang lebih sekuler. Memiliki imajinasi akan apa jadinya setelah kematian. Kemudian ada juga lagi tambahan dari Tertullianus. Tubuhnya bukanlah ilusi, tipuan penglihatan, bukan. Tapi nyata. Jiwanya bukanlah khayalan, tetapi sejati. Dia benar-benar menderita, benar-benar disalibkan, dan benar-benar mati. Bukan hanya dalam penampilan, tetapi dalam realitas. Sekurang-kurangnya, kalau kita mencoba membuat cross-check dengan tulisan para sejarawan sekular, memang dikatakan ada orang yang disalibkan, yang bukan karena kesalahannya dan dikatakan bahwa ia bangkit. Para penulis menulis itu juga. Kita percaya, kata Clemens dari Alexandria, bahwa anak Allah telah muncul dalam daging dan benar-benar menjadi manusia. Dan dia menunjukkan kepada kita jalan yang benar untuk mengikutinya. Bahkan dalam penderitaannya sendiri.
Apa yang saya coba lihat di sini? Pertama, bahwa orang-orang ini yang hidup di abad pertama, abad kedua, memiliki keberanian untuk menuliskan ini. Ada apa? Ada banyak fakta-fakta historis yang kita tidak lihat, kita tidak alami, kita tidak rasakan secara empirik dengan indera-indera kita di masa kini. Kita sedang berusaha mengikuti jejak-jejak hidup rohani mereka ini. Kan begitu ya. Mengapa kita ikuti? Karena ini tadi. Mereka hidup dekat-dekat pada masa itu dan berani menuliskan ini. Ada apa? Mengapa mereka sedemikian yakin tentang hal ini dan menuliskannya? Itu yang pertama. Yang kedua, peristiwa Allah menjadi daging, tinggal di antara manusia, sengsara, wafat, dan bangkit, selalu dimaknai dalam refleksi tentang kehidupan kita juga. Bukan, apa maksudnya? Bukan melulu tentang historis atau tidak, tetapi ditemukan refleksi yang akhirnya kena ke hidup setiap orang. Itu dia. Origenes menulis lagi, kita mempercayai bahwa dia datang ke dalam daging, bahwa dia datang ke dalam dunia ini sebagai manusia yang sebenarnya, bukan sebagai penampakan, bukan sebagai ilusi. Saya pikir kita bersyukur juga atas tulisan-tulisan kuno ini. Sekurang-kurangnya lewat video ini kita bisa melihat ini sebagai cara untuk mengorek-ngorek masa lalu. Ada apa dalam dokumen-dokumen tua? Ini bukan kitab suci, tetapi bukan berarti tidak memuat hal-hal yang suci, kan begitu ya? Kita temukan kekayaan khazanah hidup rohani ribuan tahun yang lalu. Dan ini membantu kita menjawab pertanyaan, mengapa saya harus percaya, bukan sebagai sebuah paksaan, tetapi sebagai sebuah pilihan yang tak bisa diabaikan. Mengapa saya harus percaya pada kebangkitan Kristus? Pace bene.